Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Goosebumps tahun 2023 full season. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang seorang pria yang mewarisi sebuah rumah dari kakek buyutnya yang tidak pernah ia temui. Namun ternyata rumah ini menyembunyikan sebuah rahasia gelap yang membuat sebuah boneka terkutuk bangkit dan merubah satu kota menjadi boneka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Di awal film ini kita akan berada di tahun 1993 di Amerika. Seorang remaja bernama Harold Biddle tinggal sendirian di rumah besarnya. Ia memiliki peliharaan cacing dan juga memiliki hobi fotografi. Selain itu, ia juga sering menggambar apa yang ia foto. Saat malam hari, bel rumahnya berbunyi namun ia tidak menemukan siapapun di depan rumahnya. Tiba-tiba pintunya tertutup sendiri dan lampu rumahnya juga terjatuh. Listrik rumahnya mati dan Harold menggunakan lilin sebagai sumber cahayanya. Ia pergi ke ruang bawah tanah dan ia bisa mendengar suara hentakan di pintu yang membuatnya terjatuh dan tanpa sengaja membuat rumahnya terbakar dan membunuhnya. 30 tahun kemudian, kita akan berada di kota yang sama di sebuah restoran. Dua sahabat bernama James dan Isaiah sedang membeli sarapan. Restoran ini milik seorang perempuan bernama Nora. Saat di luar, mereka melihat anak Nora yang bernama Lucas yang merupakan anak yang gegabah dan mereka juga sekolah di sekolah yang sama. Saat di sekolah, Isaiah menyambut musim football sekolah karena ia adalah seorang bintang yang sedang mencari beasiswa untuk ke perguruan tinggi. Di sana juga ada tetangga Isaiah yang bernama Margot dan ayahnya Colin yang merupakan guru BK di sekolah mereka. Setelah acara selesai, kekasih Isaiah yang bernama Ellison menghampirinya. Ellison akan mengadakan pesta Halloween di rumahnya, namun ia mengalami troll di sosial media oleh akun yang tak dikenal. Kemudian Isaiah dipanggil Colin ke ruangannya. Isaiah adalah bintang sekolah, namun ia memiliki nilai yang buruk sehingga ia tidak bisa mengikuti ekskul. Supaya Isaiah bisa kembali bermain, ia harus mendapatkan nilai A di ujian sejarah besok. Di tempat lain, seorang pria bernama Nathan adalah seorang guru dan juga orang yang mewarisi rumah Harold dan akan tinggal di sini. Saat ini rumahnya masih direnovasi dan salah satu pekerjanya adalah Ben yang merupakan ayah Isaiah. Salah satu ruangan di rumah ini adalah ruang bawah tanah tempat Harold mati terbakar namun pintu ke sana terkunci. Nathan mencoba membuka paksa pintu itu namun ia malah melukai tangannya dan mengeluarkan darah. Namun setelah mereka pergi, darah itu mengalir memasuki pintu ke ruang bawah tanah dan membuka pintu itu. Di tempat lain, Isaiah dan Margot yang bertetangga sedang berbicara. Isaiah menjelaskan kalau ia harus mendapatkan nilai A di ujian besok dan ia yakin kalau ia akan gagal. Ia memohon Margot untuk membiarkannya mencontek di ujiannya besok. Awalnya Margot menolaknya, namun pada akhirnya ia bersedia. Keesokan harinya, sesuai rencana, Margot membiarkan Isaiah mencontek jawabannya. Setelah ujian, Ellison menemui Isaiah dan bercerita kalau trollnya memberitahu orang tuanya kalau ia akan mengadakan pesta di rumahnya sehingga ia terpaksa harus membatalkannya. Namun Isaiah memiliki rencana lain. Di malam hari, Isaiah, Ellison, dan James pergi ke rumah Nathan yang masih belum diisi untuk mengadakan pesta Halloween di sana. Namun tiba-tiba listrik di rumah mati. Mereka bisa melihat pintu ke ruang bawah tanah yang terbuka. Di saat yang sama, Margot datang karena Isaiah mengundangnya. Ellison tidak menyukai Margot karena Margot bersahabat dengan Isaiah. Kemudian Isaiah pergi ke ruang bawah tanah sendirian untuk mencari saklar listrik. Di sana ia melihat topeng yang menakutkan yang membuatnya kaget dan juga sebuah kamera Polaroid. Tiba-tiba pintu ke sana tertutup sendiri dan saat Isaiah keluar, James terbanting dan menabrak jam tua di sana. Tidak ada yang terluka dan tak lama kemudian listrik di rumah kembali menyala. Tak lama kemudian semakin banyak orang yang datang ke rumah ini untuk berpesta. Margot tidak merasa nyaman di pesta ini dan Lucas mendekatinya untuk menghiburnya. Lucas menemukan banyak cacing dari dapur dan menunjukkannya pada Margot, namun ia tak peduli. Setelah merasa cukup lelah, Margot memutuskan untuk pergi dari pesta ini.
Namun tak lama kemudian Nathan datang ke rumahnya dan dengan panik orang-orang berlarian dan berpencar. Allyson panik dan ia pergi ke hutan. Ia tersesat dan ia melihat seseorang namun ia hanya diam. Allyson takut dan pergi namun orang itu tiba-tiba muncul dan mengejarnya. Orang yang Allyson lihat ternyata adalah Harold yang berubah menjadi terbakar dan membuat Allyson terjatuh. Namun mendengar teriakannya membuat Isaiah bisa menemukannya. Keesokan harinya, Nathan menemui Isaiah karena tasnya tertinggal di rumahnya. Nathan mengenalkan kalau ia adalah guru baru di sekolah ini. Nathan tidak marah karena Isaiah menggunakan rumahnya untuk berpesta. Ia hanya ingin orang-orang untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah Nathan pergi, Isaiah melihat foto Polaroid yang menunjukkan Margot yang sedang tersedak. Di tempat lain, Margot sedang membeli makanan di vending machine. Di sana ia bisa melihat Harold dari kejauhan. Saat orang-orang muncul, Harold menghilang namun Margot tersedak karena ia memiliki alergi kacang. Isaiah datang tepat waktu dan ia berhasil menyelamatkannya. Namun Isaiah sadar kalau kejadian ini sama persis dengan foto Polaroid sebelumnya. Dengan cepat ia menunjukkan foto itu pada James, namun saat James melihatnya, foto itu tak menunjukkan apapun. Isaiah mencoba menjelaskan apa yang terjadi, namun tentunya James tidak mempercayainya. James mengambil foto Isaiah dengan foto Polaroid itu. Dari foto itu, ia melihat gambarnya dengan tangan yang patah saat bermain football. Saat di rumah, Isaiah menunjukkan foto itu pada Margot, namun foto itu kembali tak menunjukkan apapun dan membuat Isaiah frustasi. Isaiah berpikir kalau kamera ini terkutuk dan bisa menunjukkan masa depan. Namun tentunya Margot tidak mempercayainya. Di malam hari, Isaiah memutuskan untuk menghancurkan kamera itu dengan harapan kutukan ini berakhir. Kemudian ia ke sekolah untuk bermain football. Di babak pertama, Isaiah bermain dengan sangat baik dan bisa mengontrol pertandingan. Namun saat istirahat, Isaiah kembali melihat kamera itu dan kini ia menjadi takut. Saat babak kedua dimulai, lapangan berubah menjadi dipenuhi api dan Harold menjadi wasit. Isaiah seperti bermain football di neraka dan sepertinya Nora juga bisa melihat apa yang Isaiah lihat. Sesuai foto, Isaiah mengalami tackle keras yang membuatnya mematahkan tangannya. Kemudian Isaiah dibawa ke rumah sakit dan dokter berkata kalau Isaiah harus beristirahat setidaknya 6 bulan. Di saat yang sama, Nora menemui Ben dan berkata kalau ia melihat Harold yang ingin membalas dendam dengan apa yang mereka lakukan padanya. Sepertinya Nora dan Ben tahu sesuatu tentang kematian Harold, namun Ben tidak mempercayai perkataan Nora. Di tempat lain, Nathan sedang di rumahnya sendirian. Tiba-tiba apinya mati dan ia bisa melihat Harold. Harold berubah menjadi abu dan merasuki tubuh Nathan dan mengambil alih. Kini kita flashback sejenak ke beberapa hari yang lalu. Seorang perempuan bernama Isabel adalah troll yang sering mengejek Allyson di sosial medianya. Walau di sosial media ia adalah troll, namun di sekolah ia seolah tak terlihat. Ia mendengar tentang Allyson yang akan mengadakan pesta di rumahnya, kemudian ia memberitahu orang tua Allyson dan karena itulah mereka terpaksa memindahkan pesta itu ke rumah Nathan. Saat malam Halloween tiba, Isabel memutuskan untuk pergi ke pesta walau sebenarnya ia tidak diundang. Isabel tidak benar-benar mengenal siapapun di pesta ini dan ia menyesal telah datang. Namun sesuatu memanggilnya ke ruang bawah tanah. Di sana perhatiannya tertuju pada sebuah topeng putih. Topeng itu berbicara dan meminta Isabel untuk menggunakannya. Kemudian Isabel kembali ke atas dan dipenuhi rasa percaya diri dan kini orang-orang memperhatikannya. Namun tak lama kemudian ia memilih pulang. Saat di kamarnya ia kesulitan membuka topeng itu, namun pada akhirnya ia bisa membukanya. Namun tanpa ia sadari topeng itu tertawa. Keesokan harinya Isabel bersiap pergi ke sekolah. Namun topeng itu kembali memanggilnya dan Isabel memutuskan untuk membawa topeng itu. Di tempat lain, Nathan terbangun dan saat ini ia terlambat ke sekolah. Namun entah kenapa ia sering terjatuh seolah ia tidak sepenuhnya menguasai tubuhnya dan membuatnya bingung. Saat di kamar mandi dari pantulan cermin ia melihat Harold. Harold berkata untuk membantunya mencari seseorang dan Harold kembali mengambil alih tubuh Nathan.
Sementara itu, Isabel adalah anggota ekskul fotografi dan film. Saya memintanya untuk menunjukkan rekaman saat ia mematahkan tangannya. Sesuai keinginan saya, Isabel menunjukkan rekaman itu namun ia tidak bisa menunggunya. Namun saat ia kembali, ia melihat Lukas sedang bermain dengan drone-nya dan tanpa sengaja menghancurkan drone milik Isabel. Kemudian mereka menemui Colin untuk membahas masalah ini. Drone ini seharga $3.000 dan Lukas meminta maaf dan ingin mengganti rugi $5 per minggu. Isabella yang canggung menerima tawaran konyol ini. Namun ia mendengar suara topengnya yang memintanya untuk memarahi Lukas dan tidak menerima permintaan maafnya. Isabel meluapkan amarahnya pada Lukas dan juga pada Colin. Namun Isabel sadar kalau ia telah melakukan kesalahan dan meminta maaf dan menerima tawaran Lukas kemudian pergi. Waktu berlalu, Colin menemui Nora untuk memberitahu tentang kejadian Lukas. Setelah kematian ayahnya, Lukas menjadi gegabah dan sering mencari perhatian. Sementara itu, ibu Isabel yang bernama Victoria adalah seorang dokter. Victoria memarahi Isabel karena telah merusak drone ayahnya, dan sebagai hukumannya, ia dikurung tanpa gadgetnya. Di malam hari, Nora menemui Esayah dan ingin membicarakan tentang pertandingan football sebelumnya karena Nora melihat apa yang Esayah lihat. Namun Ben datang dan meminta Esayah pergi. Ben tidak ingin Nora memberitahu Esayah masa lalu mereka dan masih tidak mempercayai hantu Harold yang ingin balas dendam. Kemudian Nora menemui Margo. Nora ingin Margo menunjukkan foto Harold pada Isayah dan bertanya apa Isayah pernah melihatnya. Sementara itu, Isabel sedang mencari gadgetnya namun ia tidak bisa membuka lacinya. Isabel berpikir kalau semua ini adalah salah Lukas. Ia mendengar suara topeng yang ingin membantunya. Di tempat lain, Margo menunjukkan foto Harold pada Isayah dan tentunya ia mengenalinya karena Harold menjadi wasit di pertandingannya. Sementara itu, Lukas sedang bermain skateboard sendirian. Ia terjatuh dan skateboardnya mengenai seseorang. Orang itu adalah Isabel yang menggunakan topeng dan menyerang Lukas. Isabel memiliki kekuatan besar yang bahkan bisa melempar Lukas. Topeng ini melekat pada kepala Isabel dan merubahnya menjadi seorang goblin. Namun di saat yang sama, Esayah dan Margo datang dan berhasil menyelamatkan Lukas. Tak lama kemudian Isabel pulang dan ia sedang mengamuk dan membanting isi rumahnya. Adiknya memergokinya dan menelpon Isabel, namun ia sadar kalau ternyata goblin ini adalah Isabel. Isabel mengejar adiknya dan ingin menyerangnya. Namun Isabel mencoba melawan dan tidak ingin menyakiti adiknya. Walau susah payah, ia berhasil melepaskan topeng itu dan meminta maaf. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk membuang topeng itu di sebuah sungai. Dan saat mereka pergi, Harold yang menggunakan tubuh Nathan memperhatikan mereka. Tak lama kemudian, Victoria diundang ke rumah orang tua James dan ia tidak ingin Isabel di rumah sendirian sehingga ia membawanya. Orang yang menyambut mereka adalah Eliza yang merupakan ibu James. Eliza meminta James menemani Isabel karena Victoria, Nora, Eliza, dan Ben akan membicarakan sesuatu. Nora menjelaskan kalau hantu Harold kembali dan mengancam anak mereka, namun mereka semua tidak ada yang mempercayainya. Sementara itu, Isabel dan James sedang bermain biliar. Tanpa sengaja, bolanya mengenai kepala James dan membuatnya meledak menjadi slime. Kini kita kembali flashback di pesta Halloween. James membentur sebuah jam tua saat terjatuh. Ternyata jam ini terkutuk yang membuatnya tidak bisa keluar dari rumah ini. Ada James yang bisa pergi, namun James yang asli kembali ke saat ia terbentur ke jam tua sebelumnya. Ia kebingungan dan mencoba semua jalan keluar dari rumah ini, namun ia terus kembali ke rumah dan menjebak James dalam sebuah time loop. James sadar kalau jam tua inilah yang membuatnya terjebak dan ia memutuskan untuk menghentikan jam ini. Dan sesuai dugaan, ia bisa keluar dari rumah ini. Keesokan harinya, ia pulang ke rumahnya. Well, that's not very sanitary.
Namun di sana ia melihat dirinya sendiri. Ternyata setiap James keluar dari time loop, ia membuat duplikat dirinya sendiri. Duplikat James menangkapnya dan mengurungnya di sebuah lubang di tempat pertambangan yang terbengkalai. Duplikat James menyebar dan salah satunya sedang bermain dengan Isabel. Isabel tanpa sengaja memecahkan duplikat ini dengan menyerang kepalanya. Teriakan Isabel membuat orang-orang datang, namun duplikat lain James ada di sana yang membuat orang di sana tidak mempercayai Isabel. Keesokan harinya, duplikat James menemui Margot dan Isaiah dan mereka tahu kalau ada yang aneh dengan James. Namun tiba-tiba Isabel datang dan memukul kepala James hingga meledak. Isabel menjelaskan kalau James yang mereka lihat adalah duplikat, sementara James yang asli mungkin sedang menghilang. Isabel juga menjelaskan kalau ia adalah goblin yang menyerang Lucas sebelumnya karena topeng yang ia temukan di rumah Nathan. Kamera saya juga dari rumah Nathan sehingga mereka pergi menemui Nora untuk bertanya tentang Harold. Mereka memohon Nora untuk memberi mereka petunjuk, namun Nora tidak memberi apa-apa dan malah meminta Margot untuk bertanya pada ibunya. Di tempat lain, Harold dengan tubuh Nathan sudah membawa topeng Isabel dan kamera Isaiah. Nathan juga memakan cacing seolah itu normal. Di saat yang sama, Colin menemuinya untuk bertanya tentang pesta Halloween sebelumnya di rumahnya. Nathan tidak ingin memperpanjang masalah ini dan sudah memaafkan mereka. Namun saat Colin mengenalkan kalau istrinya bernama Sarah, membuat ekspresi Nathan berubah. Saat ini hubungan Colin dengan Sarah sedang tidak baik dan sudah tidak tinggal satu rumah, namun mereka belum bercerai. Di tempat lain, Isaiah, Isabel, dan Margot mengikuti duplikat James yang membawa mereka ke sebuah tempat pertambangan yang terbengkalai. Namun ternyata itu adalah jebakan karena duplikat James menyalakan sebuah kereta untuk membunuh mereka. Namun di sana mereka malah melihat lebih banyak James, namun James yang asli muncul. Namun ternyata tidak ada satupun James yang asli di sini dan mereka berhasil menangkap Isaiah. Isaiah dibuang ke tempat James yang asli dikurung. Mereka kebingungan dan harus mencari jalan keluar secepatnya. Namun tak lama kemudian Isabel dan Margot berhasil menemukan jalan keluar dari mengikuti suara mereka. Namun mereka dikepung duplikat James. Yang harus mereka lakukan adalah memukul kepala duplikat James dan mereka akan meledak dan mereka berhasil keluar dari masalah ini. Kemudian mereka pergi ke restoran Nora. Di sana Margot menelepon ibunya yang bernama Sarah yang sedang berada di kota yang berbeda. Margot menjelaskan tentang keadaannya saat ini dan ibu Margot menjawab kalau orang tua lain tidak bisa dipercaya dan ia akan segera pulang secepatnya. Sementara itu, sisa duplikat James membawakan sebuah kotak pada Nathan, namun kotak itu kosong dan membuat Nathan marah. Di tempat lain, Lucas sedang berada di sebuah tebing. Ia akan melakukan sebuah stunt act bernama Boom of Doom yang menghormati ayahnya yang seorang stuntman. Namun Lucas tidak berani melakukannya dan membatalkan rencananya. Ia pulang ke rumahnya, namun saat di sana ia melihat sebuah bola mata yang tiba-tiba muncul, kemudian ia membawanya. Saat ia akan ke sekolah, ia melihat ibunya bersama Colin dan kini ia tahu kalau ibunya adalah selingkuhan Colin. Nora adalah seorang janda sementara Colin masih belum bercerai. Saat di sekolah, Nathan melihat bola mata yang Lucas jadikan gantungan. Nathan bertanya tentang bola mata itu, namun Lucas tidak ingin memberikannya. Dari informasi ini, Harold tahu kalau Nora memiliki apa yang ia inginkan. Kemudian saat pulang sekolah, Lucas menemui Margot dan memintanya untuk ke rumahnya untuk menunjukkan sesuatu. Yang ingin Lucas tunjukkan adalah rekaman orang tua mereka yang berselingkuh. Untuk menghibur Margot, Lucas menunjukkan cacing yang ia temukan di rumah Nathan saat pesta Halloween. Tanpa sengaja, cacing itu memasuki hidungnya dan Lucas tidak bisa mengeluarkannya, namun ia tidak merasa apa-apa. Di malam hari saat Lucas tertidur, cacingnya keluar dari akuarium dan memasuki tubuhnya, namun Lucas tidak menyadarinya. Keesokan harinya saat di sekolah, Lucas terjatuh dari tangga, namun anehnya ia tidak merasakan apapun. Lucas merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya karena ia tidak bisa merasakan sakit. Ia menjepit jarinya hingga patah, namun ia tidak merasakan apapun, bahkan jarinya kembali normal. Di tempat lain, Margot, Isaiah, James, dan Isabel berkumpul untuk merencanakan apa yang harus mereka lakukan.
Isaiah mengundang Elaine, namun hubungan Elaine dan Margot bertambah buruk. Isaiah menjelaskan kalau Margot membantunya nyontek di ujian sebelumnya. Tak lama kemudian, Margot dipanggil ayahnya. Colin tahu kalau Margot membantu Isaiah menyontek dari Elaine. Margot tidak membantahnya, namun ia malah menjawab kalau ia tahu kalau ayahnya berselingkuh dengan Nora. Namun di saat yang sama, Lucas akan melakukan stunt yang berbahaya. Dengan menggunakan motor cross, ia menuruni bangunan sekolah dengan selamat. Bahunya patah, namun Lucas menunjukkan pada Margot kalau di tubuhnya ada cacing yang bisa memperbaiki tubuhnya. Lucas berkata kalau sekarang ia bisa melakukan Booms of Doom dan pergi. Margot menemui Nora dan bertanya tentang Booms of Doom. Nora menjelaskan kalau Booms of Doom adalah tempat ayah Lucas meninggal. Tak lama kemudian, Nora dan Margot menemui Lucas. Nora menjelaskan kalau ayahnya melakukan stunt ini karena ia ingin bunuh diri dan Lucas tidak pernah tahu tentang ini. Mendengar ini membuat Lucas membatalkan rencananya dan tiba-tiba ia memuntahkan semua cacing dari tubuhnya. Namun cacing itu berkumpul dan membentuk satu monster cacing besar yang menginginkan Lucas. Lucas melarikan diri dan monster cacing ini mengejarnya. Lucas membawa cacing ini ke sebuah pabrik batang pohon untuk mencari cara melawan monster ini. Margot dan Nora menyalakan mesin pemotong pohon dan Lucas memancing monster cacing ini dan ia berhasil membunuh monster cacing ini menjadi cacing cincang. Namun tak lama kemudian ada polisi yang datang. Margot dan Lucas pergi bersama Isaiah yang menjemput mereka sementara Nora akan menghadapi polisi ini. Nora menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun hal ini malah membuatnya dikurung di rumah sakit jiwa oleh Ibu Isabel. Keesokan harinya, Nora bisa melihat Harold yang menginginkan sesuatu miliknya yang disembunyikan Nora. Di tempat lain, karena kini Lucas tinggal sendirian, Colin membawanya untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Namun di saat yang sama, Sarah pulang setelah sekian lama. Saat makan malam, keadaan menjadi canggung dan untung ada Lucas yang bisa mencairkan situasi. Margot bertanya tentang Harold, namun Sarah tidak ingin membicarakan ini sekarang. Di tempat lain, saya sedang berada di rumah James karena mereka berencana berkumpul malam ini. Saya memberitahu kalau ia telah putus dari Elaine. Isabel datang lebih dulu dan kini mereka sedang menunggu Lucas dan Margot. Sementara itu, Lucas dan Margot sedang berjalan ke rumah James. Mereka bonding dan ternyata mereka memiliki kecocokan. Mereka berciuman di tengah jalan dan datang ke pertemuan mereka dengan terlambat. Orang tua mereka memiliki hubungan dengan Harold, namun tidak ada satupun dari mereka yang ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Sarah menemui Nora. Nora merasa dikhianati karena ia bisa melihat Harold, namun ia malah dianggap gila. Di tempat lain, Nathan menunjukkan Margot sebuah buku dan ia ingin memberikannya pada ibunya yang mungkin akan mengingatkannya sesuatu. Margot membuka buku itu dan kini ia berada di masa lalu saat ibunya masih sekolah. Ia bisa melihat ibunya dan Ben di perpus. Di sana juga ada Harold yang merupakan anggota klub fotografi. Kemudian Margot pergi ke ruang fotografi dan ia bisa melihat ibunya dan Harold yang sedang mencetak foto. Saat ada orang yang menyapanya, ia kembali ke dunia nyata dan ia sadar kalau buku ini bisa membawanya ke masa lalu. Kemudian ia memanggil teman-temannya untuk menunjukkan buku ini. Mereka pergi ke ruang teater dan mereka ingin melihat masa lalu untuk mencari tahu tentang Harold. Di masa lalu, Margot melihat ibunya dan Harold yang berkata kalau ia sangat ketakutan, seolah ada seseorang yang mencoba menyakitinya. Harold tidak bisa menjelaskannya dan hal ini membuat Sarah bingung. Namun kini Harold berbicara pada Margot dan menjebaknya di sini dan tak bisa pergi. Di masa sekarang, mata Margot berubah menjadi hitam dan bukunya terbuka sendiri dan menunjukkan rumah Nathan dan Margot tidak bisa terbangun. Di tempat lain, Sarah tanpa sengaja bertemu dengan Colin yang sedang akan menjenguk Nora. Colin menjelaskan hubungannya dengan Nora dan hal ini membuatnya kaget. Sarah pergi ke Seattle tanpa memberitahu apa-apa sehingga Colin berpikir kalau Sarah ingin berpisah. Sementara Sarah hanya ingin pergi dari kota ini. Kemudian Sarah menemui Nora. Sarah tidak memarahi Nora atas hubungannya dengan Colin. Ia ingin Nora untuk tidak meminum obat karena obat itulah yang membuat Nora menjadi sakit. Sementara itu, James berpikir kalau buku ini menunjukkan rumah Nathan, artinya Harold ingin mereka pergi ke sana.
Dengan Margo yang masih belum tersadar, mereka dengan susah payah membawa Margo. Sementara itu, Margo sudah dibawa Harold ke rumahnya. Di sana Margo melihat beberapa orang yang menyelinap masuk ke rumah Harold yang ditunjukkan di awal film. Margo melihat orang-orang itu mengetuk pintu. Namun tiba-tiba Margo menjadi Harold dan di rumah itu terbakar sama seperti Harold. Namun di saat yang sama, Isaiah datang dan mereka berhasil menyelamatkan Margo dari sini dan dibawa keluar. Saat di luar, mereka bisa melihat beberapa orang yang membawa sebuah kotak yang ternyata adalah orang tua mereka. Kini mereka tahu kalau orang tua mereka adalah orang yang membunuh Harold. Come inside. I'll tell you. Tell you all about it. Namun Nathan muncul dan berkata kalau ia bisa menjelaskan semuanya. Di dalam rumah, Nathan menjelaskan kalau semua ini berawal dari kakek buyutnya di tahun 1925. Pria bernama Ephraim Biddle adalah seorang pesulap namun tidak terlalu laku. Suatu hari ia pergi ke toko sulap untuk membeli alat sulap baru, namun uangnya hanya cukup untuk sebuah boneka yang ia beri nama Slappy. Ephraim berencana membuat sebuah pertunjukan boneka dengan Slappy. Karani, Mari, Malano, Loma, Marano, Karani. Dari saku Slappy, ia melihat sebuah kertas dan ia membaca tulisan itu yang ditulis dalam bahasa asing. Itu adalah sebuah mantra yang membuat Slappy hidup walau Ephraim belum menyadarinya. Suatu hari, pertunjukan tiba. I agree. This man is a true muttonhead, a simpleton, a ninny. Tiba-tiba Slappy berbicara sendiri dan Ephraim tidak bisa melepaskannya sementara penonton tertawa karena pertunjukan ini. Dengan Slappy, Ephraim mendapatkan ketenaran yang membuatnya menjadi salah satu penghibur terbaik di Amerika. 35 tahun kemudian, pertunjukan boneka ini sudah melewati masa jayanya sehingga Ephraim tidak mendapatkan banyak penonton lagi. Ephraim kini bisa memiliki sihir yang bisa merubah manusia menjadi boneka. Kemudian ia menyewa seseorang untuk mencuri sebuah mayat bernama Kandu. Ephraim dan Slappy memiliki perjanjian kalau Slappy akan memberi Ephraim kejayaan sementara Ephraim harus melakukan sesuatu untuknya. Yang Slappy inginkan adalah Ephraim membaca sebuah mantra, namun Ephraim melihat gambaran sebuah bangunan besar terbakar yang dipenuhi orang. Tahu kalau ini akan terjadi, Ephraim membatalkan perjanjiannya dengan Slappy. Kemudian ia membeli rumah di sebuah kota kecil. Di ruang bawah tanah, ia menyimpan Slappy di sebuah kotak di dalam dinding. Di tahun 1993, keluarga Harold yang merupakan saudara dari Ephraim mewarisi rumah ini dan akan tinggal di sini. Di sekolah Harold sebelumnya, ia sering dibully. Agar Harold bisa bergaul di sekolah barunya, ayahnya memberikannya sebuah kamera Polaroid. Saat di sekolah, Harold bergabung dengan klub fotografi dan ia bertemu dengan Nora dan Sarah yang juga anggota klub. Harold berteman dengan Sarah, namun Harold masih insecure karena ia merasa kalau ia tidak populer. Sarah mengundangnya ke sebuah pesta dan Harold sangat semangat untuk pergi, namun ia takut dan memilih tidak pergi. Keesokan harinya, Harold menyesal karena tidak pergi ke pesta itu dan tanpa sengaja melempari tembok tempat Slappy dikurung. Kini Slappy terbebas dan Harold sangat menyukai boneka ini. Mari, Odona, Loma, Malone, Karana. Harold kembali membaca mantra dari kertas di pakaian Slappy yang membuatnya kembali hidup. Harold memiliki tugas di seni teater dan ia berencana melakukan pertunjukan boneka dengan Slappy. That's what your mum said. I didn't say that. Can't get this thing off my arm, it's stuck. Sama seperti Ephraim, Slappy berbicara sendiri. Harold kebingungan sementara penonton menyukai pertunjukannya ini. Karena pertunjukan ini, Harold menjadi populer dan juga percaya diri. Sorry for you. I'm the only one you can trust. Namun suatu hari Nora melihat Slappy berbicara dengan Harold. Nora memberitahu Sarah, namun tentunya Sarah tidak mempercayainya. Suatu hari saat Harold ke sekolah, orang tuanya membakar Slappy karena Harold berubah menjadi kasar setelah menemukan Slappy. Namun anehnya Slappy tidak bisa terbakar. Namun Harold kembali dan menyelamatkan Slappy. Harold yang marah merubah kedua orang tuanya menjadi boneka.
Pada saat pertunjukan, Harold kembali melakukan pertunjukan dengan Slappy. Namun kali ini Slappy berkata hal-hal yang menyakiti perasaan Sarah dan kawan-kawan. Harold tidak merasa bersalah dan Sarah merasa kalau Harold berubah setelah bertemu dengan Slappy. Nora yakin kalau Slappy adalah terkutuk dan Ben menyarankan mereka untuk mencuri Slappy untuk menyelamatkan Harold. Di malam hari mereka menyelinap seperti apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Goodbye, little idiot. Goodbye to you, little idiot. Ben berhasil menemukan Slappy dan kejadian aneh mulai terjadi di rumah ini. Harold tidak tahu apa yang terjadi dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Mereka ingin menyelamatkan Harold, namun Harold yang ketakutan malah terjatuh dan membakar ruang bawah tanah dan membunuhnya. Kembali ke masa sekarang, mereka bingung kenapa Nathan tahu cerita ini dan ia menunjukkan kalau ia sebenarnya adalah Harold. Harold menghilang dan mereka berencana pergi, namun saat mereka membuka pintu yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Semua pintu keluar dari rumah ini hanyalah kegelapan yang artinya saat ini mereka telah terjebak di dalam buku. Di tempat lain, Nora yang sudah tidak meminum obat Victoria kini sudah bisa berpikir secara jernih. Selain itu, ia juga sudah bisa pergi dari tempat ini. Nora pulang ke rumahnya dan membawa sebuah tas besar berisi Slappy, dan ia berencana menyembunyikannya di tempat yang Harold tidak bisa temukan. Namun ternyata Harold sudah menunggunya dan mengikutinya. Di tempat lain, Colin menemui Ben untuk curhat tentang masalah Ben. Namun saat Colin bertanya tentang sebuah boneka, Ben sadar kalau maksud Colin adalah Slappy, kemudian ia pergi. Sementara itu, ternyata Margot dan kawan-kawan tidak hanya berlima karena Nathan yang asli juga terjebak di sini. Selain itu, Margot sadar kalau di bawah kegelapan ada sebuah cahaya. Isabel berencana turun ke cahaya itu dengan menggunakan kain yang diikat. Walau terdengar konyol, namun Isabel berhasil sampai ke cahaya itu yang ternyata adalah sekolahnya. Di ruang teater, ia melihat banyak boneka manusia yang membuat Isabel ketakutan dan ingin kembali ke atas. Saat menarik Isabel, Nathan terbentur dan hal ini membuatnya kembali ke tubuh aslinya, namun tak lama kemudian ia kembali. Isabel berhasil diselamatkan dan kini Nathan sadar kalau untuk kembali ke tubuhnya sepertinya ia hanya perlu terluka. Di tempat lain, Ben dan Eliza pergi ke pertambangan yang terbengkalai. Di sana Ben mencari kotak Slappy, namun yang ia temukan di sana adalah duplikat James. Kemudian James melepas tali untuk ke atas meninggalkan Ben di sana. Kemudian duplikat James menemui Eliza. James menyerang Eliza, namun Ben datang tepat waktu dan Eliza memukul James hingga meledak. Sementara itu, untuk membuktikan teorinya, Isabel memukul Nathan dan ia kembali ke tubuhnya, namun ia kembali lagi. Margot memiliki rencana untuk Nathan menggambar jalan keluar di buku gambar sehingga mereka bisa pergi dari tempat ini. Nathan kembali dipukul dan kembali ke tubuhnya. Namun kali ini ia sedang berhenti di sebuah toko dan ia juga bisa melihat Nora. Walau ia sudah mendapatkan kesadarannya, namun ia masih kesulitan mengendalikan tubuhnya dan Nathan kembali. Nathan menjelaskan kalau ia melihat Nora di sebuah toko dan Lucas menyadari tempat itu adalah di gunung di mana ia memiliki sebuah kabin. Lucas kembali mengirim Nathan ke tubuh aslinya. Ia mencoba menggambar jalan keluar, namun ia malah menjatuhkan buku gambar ini ke kubangan air. Buku ini basah dan di tempat Margot dan kawan-kawan juga menjadi luntur. Mereka terjatuh dan kini mereka berada di sekolah hingga di rumah Harold dan di sana mereka bertemu dengan orang tua Harold. Sementara itu, Nathan berhasil menemukan mereka dan ia juga berhasil menggambar jalan keluar dan kembali ke tubuh mereka. Namun Harold kembali mengambil alih tubuh Nathan dan kini Nathan sendirian. Sementara itu, di gunung sedang akan ada badai salju dan Nora sudah sampai di kabinnya. Sementara itu, Margot dan kawan-kawan juga sudah di perjalanan menuju kabin ini. Namun di tengah perjalanan mereka melihat mobil Nathan. Mereka tahu kalau Harold sudah di perjalanan ke kabin sehingga Lucas, Margot, dan Isaiah pergi berjalan kaki. Sementara itu, Harold sudah menemukan Nora. Namun Nora berhasil melarikan diri dengan membanting Harold. Namun mobilnya mati dan Nora harus berlari sementara kaki Nathan patah. Sementara itu, James dan Isabel bertemu dengan Ben, Eliza, Sarah, dan Victoria. Di tempat lain, Harold berhasil menangkap Nora dan membuat Nora terjatuh dan pingsan. Dan dengan begitu, akhirnya Harold kembali bertemu dengan Slappy. Sementara itu,
Esayah terjatuh saat mencari Nora, namun Margot dan Lucas tidak menyadarinya. Esayah tergantung di sebuah tebing. Di tempat lain, Lucas berhasil menemukan ibunya yang sudah tersadar, sementara Esayah malah bertemu dengan Slappy dan Harold. Harold berencana memukul tangan Esayah, namun Lucas berhasil menyelamatkannya. Nora berkata kalau Slappy hanya membawa keburukan untuknya. Sarah dan lainnya juga sampai dan mereka meminta maaf karena yang mereka inginkan adalah menyelamatkan Harold. Mendengar ini, Harold memutuskan untuk menyelamatkan Esayah. Harold juga membuang Slappy ke jurang. Kemudian Harold keluar dari tubuh Nathan dan kini ia bisa mati dengan tenang bersama orang tuanya. Waktu berlalu, Harold sudah tenang dan Slappy sudah menghilang. Nathan membuat buku yang menceritakan tentang apa yang sebelumnya terjadi. Ia mengirimkan naskahnya ke publishernya dan ia kini hanya bisa menunggu. Sementara itu, kini Isaiah, Isabel, James, Lucas, dan Margot menjadi sahabat dan mereka akan melakukan road trip ke Seattle dan kini Margot dan Lucas sudah resmi berpacaran. Mereka bertemu dengan Nathan yang sudah menerima jawaban tentang bukunya. Publishernya tertarik namun mereka tidak suka dengan endingnya dan meminta Nathan membuat ending yang baru. Nathan mencoba membuat ending yang baru namun ia tidak bisa memikirkan apapun. Merasa frustasi, Nathan memutuskan untuk mencari Slappy dan ia berhasil menemukannya. Ia membawa Slappy ke rumah dan membacakan mantra yang membuat tubuh Slappy kembali menyatu dengan sendirinya dan kembali hidup. Slappy ingin membuat perjanjian dan Slappy memberi Nathan ending terbaik yang ia pernah pikirkan. Sementara Margot dan kawan-kawan sudah sampai di Seattle dan mereka pergi ke sebuah pesta sepupu Margot. Lucas merasa tidak nyaman di pesta ini karena ia tidak mengenal siapapun, terlebih Margot berencana tinggal di Seattle bersama ibunya. Lucas berpikir untuk pulang terlebih dahulu dan hal ini membuatnya dan Margot bertengkar dan mereka memutuskan hubungan mereka. Lucas pulang terlebih dahulu dengan menggunakan bis. Di tempat lain, Nathan mengikuti seekor anjing putih yang memintanya menggali tanah. Yang digali Nathan adalah sebuah peti mati. Slappy ingin Nathan membacakan sebuah mantra dan sama seperti Ephraim, ia bisa melihat gambaran sebuah menara yang terbakar. Ia sempat ragu namun pada akhirnya ia melafalkan mantra ini. Hey. Arwah di tubuh Slappy berpindah pada tubuh di peti mati. Dari peti mati muncul seorang pria bernama Kandu yang merupakan arwah yang dikurung di tubuh Slappy yang kini telah terbebas. Di saat yang sama Ben menemui mereka dan Kandu merubah Ben menjadi boneka. Kini kita flashback ke sekitar 150 tahun yang lalu. Kandu adalah seorang tentara yang sedang berperang. Ia terluka dan terjatuh ke dalam sebuah kuil. Kandu menyalakan api dan di dinding ia bisa melihat tulisan warga lokal. Ia sudah mempelajari tulisan ini sehingga ia bisa membacanya. Ternyata itu adalah mantra yang bisa menyembuhkan lukanya. Kemudian di tahun 1885, Kandu pergi ke sebuah karnaval yang tidak laku. Ia menemui seorang pengrajin boneka bernama Franz Mahar. Kandu sudah dikenal sebagai pesulap hebat di dunia. Kandu bersedia menyelamatkan karnaval ini asal Franz bersedia membuatkannya sesuatu. Setahun kemudian, karnaval Franz menjadi terkenal dan menghasilkan banyak uang. Namun ia melihat Kandu merubah manusia menjadi boneka. Alasan kenapa Kandu memilih karnaval ini adalah karena Franz adalah seorang pengrajin boneka sehingga orang-orang tidak akan curiga padanya. Kini Franz sadar kalau Kandu adalah orang yang jahat. Ia menghadiahi Kandu sebuah boneka yaitu Slappy. Namun itu adalah jebakan karena Franz sudah mempelajari sihir Kandu dan ia berhasil menjebak Kandu di dalam boneka ini. Dan begitulah bagaimana Kandu dikurung di dalam Slappy. Kembali ke masa sekarang, Lucas sudah sampai ke rumahnya namun ia kaget karena ia bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Namun itu adalah ilusi karena sebenarnya itu adalah Kandu yang sudah merubah seisi kota menjadi boneka. Dan kini Lucas sudah menjadi boneka. Beberapa hari kemudian, Margot dan kawan-kawan sudah kembali ke kota. Saat di rumah, saya bertemu dengan seorang skauter dari universitas yang menawarkannya beasiswa penuh. Sementara itu, Margot melihat ayahnya dan ibunya yang kembali rukun dan tidak akan bercerai. Namun di saat yang sama, saya menemuinya karena semua ini adalah ilusi.
Mereka, James dan juga Isabel, menyadari kalau ada yang aneh dan berhasil selamat. Kemudian mereka pergi mencari Lucas dan mereka melihat Lucas yang mengendarai motornya. Mereka mengejarnya kemudian berhenti di sekolah mereka. Lucas menunjukkan kalau ia telah berubah menjadi boneka, kemudian orang tua mereka menangkap mereka. Mereka bisa melihat sebuah bangunan tinggi dengan banyak boneka yang berjalan ke atas. Mereka dibawa ke tenda dan bertemu dengan Nathan. Kandu muncul dan mereka menunjukkan bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan ini. Dari kuil ini, ia bisa melihat ramalan mantra yang bisa mengeluarkan semua monster ke dunia dengan syarat pengorbanan 1000 jiwa. Tujuannya melakukan ini adalah agar manusia memiliki musuh yang sama sehingga manusia tidak saling berperang. Karena Kandu muak dengan perang dan ini adalah caranya mengakhiri perang. Kandu pergi dan Nathan sudah tahu kalau Franz pernah mengalahkan Kandu dengan cara mengurungnya di selapi. Mereka melakukan mantra yang bisa memanggil Franz, namun Franz malah memihak pada Kandu karena ia merasa kalau Kandu benar. Franz membakar bangunan itu dan membunuh 1000 jiwa di ritual ini. Namun semua ini adalah ilusi karena mereka bisa merubah Kandu menjadi boneka. Namun Kandu bisa kembali normal karena sihir ini tidak mempan padanya. Isaiah memegang buku mantra Kandu dan mengancamnya akan membakarnya, namun ia tidak peduli karena ia sudah menghafal semua mantra di dalamnya. Dari tanah muncul retakan dan asap yang menyerang Margot dan kawan-kawan. Namun ternyata dengan buku mantra ini mereka bisa melepaskan diri. Isaiah mencoba menahan Kandu sementara Margot mencari mantra untuk membatalkan mantra Kandu. Margot berhasil tepat waktu. Kandu kembali menjadi tentara dan lukanya juga kembali. Dari retakan tanah muncul tentara yang menariknya, namun sebelum pergi ia menembak Margot yang mengenai Isaiah. Orang yang menjadi boneka kembali normal dan dengan begitu 1000 jiwa pun berhasil selamat. Waktu berlalu, Isaiah sedang di rumah sakit. Ia mengalami luka parah dan sedang berada di kondisi koma. Margot membacakan mantra yang sama seperti Kandu pada Isaiah dan kini Isaiah bisa kembali sadar. Sementara saat Nathan melihat cermin, ia melihat Kandu dan dengan begitu series ini berakhir. Itulah alur cerita series Goosebumps tahun 2023. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.